Tes 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 tes. Halo Dax, kembali lagi bersama Bang Der. Sebuah film baru berjudul Brothers Under Fire tahun 2026 akan menceritakan tentang kelompok pasukan militer terbaik Amerika yang terjebak dalam pertempuran melawan bos kartel yang kejam gara-gara hal sepele. Serame apa ceritanya? Tanpa berlama-lama, siapkan barisan, pegang erat ujung bantal, selamat menonton, dan ayo kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di wilayah konflik, cerita diawali dengan memperlihatkan unit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika yang mendapat misi untuk mengusir para pemberontak. Namun karena jumlah musuh terlalu banyak, sang kapten yang bernama Jordan pun meminta pasukan udara untuk mengakhiri pertempuran. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan 4 personil terbaik Kapten Jordan yang paling setia. Ada Marco yang sedang melepas senjata berat, Albi si brewok yang sebentar lagi akan menikah, Denny si rambut pirang, dan terakhir ada Carson yang manis, lucu, imut, kimut kayak Bang Der. Sebagai tim yang sudah bersama-sama sejak lama, mereka tampak begitu akrab, bahkan menganggap semuanya adalah keluarga yang harus saling melindungi. Saking dekatnya, Marco yang khasnya paling usil pun sekonyong-konyong menjahili Denny yang sedang membereskan senjata dengan cara yang sangat geleh sekali. Sementara teman lain malah asik saling membuli. Albi yang bertugas sebagai tim medis pun tak sengaja mendapati Kapten Jordan sedang mengobati luka tembak pada pahanya seorang diri. Sempat marah kenapa kapten merahasiakannya, beliau menjawab bahwa luka kecil seperti ini tidak perlu merepotkan orang lain. Beres mengobati kapten, Albi pun mengajak beliau bertemu teman lain untuk memberitahu soal surat kepindahannya yang sudah keluar. Kemudian meminta semua orang pergi menemaninya menemui Bapak Kolonel agar mendengar kabar bahagia ini secara langsung. Selepas menemui Bapak Kolonel, Albi kemudian mengundang Jordan untuk menghadiri pesta pernikahannya. Karena selain mendapat ACC surat kepindahan, Albi juga mendapat izin cuti nikah dengan Jordan sebagai pendamping. Dan sebelum meninggalkan pangkalan, Albi mengajak mereka berfoto bersama. Sementara teman lain-lain beres-beres, Albi sendiri menghubungi calon istrinya yang bernama Isabel untuk memberitahukan kabar kepulangannya. Albi juga menambahkan jika dirinya akan pulang membawa serta Kapten Jordan dan yang lainnya sebagai upaya mempererat tali persaudaraan. I tell you when I see you. Oh, pronto, mi amor. Bersamaan dengan Isabel yang akan berangkat ke bandara menjemput Albi, ia tak sengaja melihat wajah baru di desanya yang kebetulan sedang duduk di warung Teh Iroh. Entah siapa pria tersebut, namun dari raut wajah yang ditunjukkan beliau seperti sedang mencari seseorang. Beres dari warung Teh Iroh, si pria yang bernama Baker ini pun pergi ke rumah seorang bos tanah paling kaya dan mendapati anak buahnya baru selesai membantai habis semua orang yang ada di sana. Diketahui jika Baker ini adalah bos kartel opium yang sebelumnya pernah membujuk si bos tanah untuk menjual lahannya. Karena hanya Baker yang tahu wajah si bos tanah, ia pun mulai memeriksa satu persatu mayat demi memastikan bahwa si bos sudah mati. Tiba di lantai atas, si anak buah langsung menunjukkan satu mayat yang diduga itu adalah si bos tanah. Tapi ternyata That's not him. entah di mana si bos atau juragan tanah bersembunyi, Baker yang sudah kebelet ingin memenuhi lahannya dengan opium menyuruh si ajudan mencari dan mengumpulkan semua petani yang bekerja pada si juragan ini untuk melakukan interogasi. That's it, okay? Singkat cerita, sampailah Albi di bandara mendapati Isabel dan adik Albi yang bernama Miguel sudah menunggu kepulangannya. Tanpa memikirkan apakah Jordan mau ngopi dulu atau buang air kecil dulu ke toilet terdekat. Isabel yang sudah ngebet ingin menikah pun langsung pulang saat itu juga.
Kedatangan Jordan ke kampung halaman Albi pun disambut baik oleh keluarga Albi dan Isabel. Setelah cipika-cipiki manja, Albi yang di jalan sempat melihat kebunnya tidak ditanami. Apapun menanyakan alasan tersebut kepada sang ayah. Takut jika uang yang selalu dikirimnya tidak cukup untuk membeli bibit sawit. Dale, he mandado plata. ¿Por qué no me dijiste que necesitabas más? Sang ayah kini memberitahu bahwa semua kebun milik warga kini sudah diambil alih oleh seorang bos tanah, alias orang yang dicari-cari oleh Becker. Aguantamos lo que más se pudo, pero Selain suka meminta upeti mingguan dan bulanan, si bos atau si juragan juga tidak segan menyakiti warga yang tidak mau menjual tanahnya dengan harga murah. Termasuk memaksa mereka menjadi tukang kebunnya. Meski kejam, warga mau tidak mau harus mengikuti aturan yang si juragan buat. Jika tidak ingin, nyawa mereka terancam. Karena dengan fakta bahwa desa ini berada di wilayah pegunungan minim penduduk, bahkan jauh dari kantor DPR, apalagi penegak hukum, membuat mereka pasrah asalkan masih bisa makan. Pickapple. There's your things. You're welcome. This is familia, carajo. Sementara ibu-ibu sibuk mempersiapkan liwet seperti sambal, ura blencong, kulub endong, tumis bonteng, dan oseng daun sampe, Isabel justru terlihat kepo dengan kehidupan Kapten Jordan, yang kenapa memilih mudik bersama Albi dan tidak pulang menemui anak dan istrinya. For family, Jordan? Not, All the captain has is the army. Muy sad. Larut malam, tak jauh dari rumah Albi, anak buah Becker terlihat baru selesai mengumpulkan semua tukang kebun dan mulai menginterogasi mereka satu persatu demi mendapatkan informasi terkait keberadaan si bos tanah saat ini. Namun karena tak ada satupun yang berani buka mulut, maka inilah yang Becker lakukan. Tidak ingin mati cuma-cuma, salah satu pemuda pun terpaksa berdiri dan bersedia memberitahukan asalkan tidak dihabisi seperti temannya barusan. Sebelum pergi ke lokasi yang dimaksud, Becker dengan tegas memberitahu bahwa mulai sekarang tukang kebun wajib tunduk hanya kepada Becker sebagai bos tanah baru di desa ini. por acá, señor. Acá, un momento, sí. Dan disinilah tempat persembunyian yang si pemuda maksud. Setelah mencongkel pintu dan menyeret si bos tanah keluar, Becker mengungkapkan kekecewaannya. Kenapa dulu si bos tidak mau diajak kerjasama dengan Becker. Dan ¿Cómo te llamas? Valdemar. Becker juga mengambil alih semuanya seperti tukang kebun dan rumah mewah milik si juragan sebelumnya. Bahkan Becker berhasil menemukan setumpuk uang yang sepertinya adalah uang dari hasil jual beli bumi. Kemudian duduk hahehe seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Me gusta este lugar. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Tidak seperti gadis yang ingin dibeliin make up merek terkenal, Isabel justru muhasabah diri dan berdandan ala kadarnya sesuai budget yang dimiliki. Karena rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah bukan diukur dari seberapa menor engkau berdandan. Le su abuelita. Mi. Dar unas flores más. Siéntate, siéntate. Las flores. Ay, mano, te voy a... Disinilah kedua mempelai sekarang berkumpul di sebuah gereja untuk melangsungkan akad nikah. Albi dan Isabel pun bersumpah saling menjaga satu sama lain, disaksikan oleh pastor dan para saksi yang hadir di mana momen bahagia ini benar-benar membuat semua orang terharu. Isabela, ¿estás dispuesta a amar a Alberto por el resto de tus días? Acepto. Masih di hari yang sama, tak jauh dari acara hajatan digelar, kita akan diperkenalkan pada adik Becker yang bernama Steve. Ini bebenguknya. 11-12 dengan Becker yang punya watak baragajul, Steve tega menyiksa seorang wanita penghibur gara-gara hal sepele. Dan itu sangat-sangat boloho sekali. Come on, let's go. Bukannya ikut membantu sang kakak mengurus perkebunan opium, Steve justru malah keluyuran didampingi anak buah setianya dengan gaya petantang petenteng soasa pang aingna, soasa aing pang aing, soasa aing pang aingna, yang karena mabuk adalah kebiasaannya sejak kecil. Steve pun mampir ke warung untuk membeli minuman. Caballeros,
Bukan Steve namanya jika tidak rese dan calutak. Ia seenak jidat memesan 2 minuman paling mahal dan membayarnya dengan harga sangat murah sebagai bentuk penghinaan. Yang karena si mamang warung takut melihat penampilan anak buah Steve, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. It's up to you. Goodbye, my boy. Beres dari warung si mamang, Steve tak sengaja mendengar samar-samar suara sound hajatan dari balik gang sempit yang merupakan tempat Albi mengadakan hajatan. Penasaran, Steve yang masih betah keluyuran dan bikin onar pun mengajak anak buahnya untuk melihat sebentar. And get the hell back isn't an option. Setibanya di lokasi hajatan, Steve melihat Albi sedang mengobrol dan memutuskan duduk sebentar untuk sekedar menghabiskan amernya. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Sampai ketika Denny lewat dan tak sengaja menyerempet sepatu milik Steve, disitulah situasi mulai memanas. That's my favorite shoe. You stand up, I can't hear from down there. Meski Denny sudah meminta maaf secara baik-baik dan menjelaskan bahwa ia tak sengaja, Steve yang memang doyan cari gara-gara pun justru malah menyuruh Denny menjilat sepatunya sebagai bentuk damai. Melihat Denny adu mulut dengan orang tak dikenal, Albi kemudian meminta Steve pergi karena desa ini tidak menerima orang bargajul sepertinya. Tetapi melihat Albi tertembak, Jordan yang naik darah pun langsung melakukan serangan sehingga setelah Steve tewas dan si anak buah berhasil kabur, Albi langsung dibawa ke rumah seorang dokter untuk segera ditindak. Namun sayang, Albi tidak bisa diselamatkan karena tembakan barusan menembus tepat di jantungnya. Di mana malam yang seharusnya menjadi malam paling istimewa justru menjadi malam terakhir yang Albi lihat. Tak ingin kejadian berusaha memicu lebih banyak masalah, si ayah meminta Jordan segera kembali ke Amerika dan buang mayat Steve di tempat yang sekiranya aman. Namun, karena Jordan tidak membawa kendaraan, Miguel pun akan mengantarnya sampai ke bandara. The less involved they are, the better. Come on. Baker sendiri terlihat sedang khawatir dengan Steve karena sudah 2 hari tidak pulang dan kini nomornya tidak aktif. Baker belum tahu jika Steve sebenarnya sudah tewas. Bahkan si anak buah yang tadi selamat dan sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Baker justru tewas di jalan akibat kehabisan darah. Karena nomor Steve dan si anak buah tidak aktif, Baker yang curiga terjadi apa-apa dengan sang adik pun meminta si ajudan segera melakukan pencarian dan bawa beberapa orang untuk menemaninya. Setibanya Jordan di kediaman Albi untuk pamit dan mengambil barang-barang, datanglah seorang tukang kebun yang berhasil kabur dari penyiksaan Baker tadi malam. Si tukang memberitahu jika semua lahan di tanah ini kini sudah dikuasai oleh Baker yang lebih kejam dari bos atau juragan tanah sebelumnya. El cartel ha matado a Moreno. A los niños. Tak hanya itu saja kabar buruknya, mayat yang Jordan bawa di dalam truk ternyata adalah adik kesayangan Baker. Sehingga tak hanya Jordan saja yang sedang dalam bahaya, tapi warga desa juga pasti akan kena imbasnya jika Jordan tidak segera pergi membawa mayat si Steve ini. Sebelum pergi, Jordan meminta maaf sebesar-besarnya kepada Isabel atas kejadian ini. Demi sedikit menenangkan Isabel, Jordan memberitahu bahwa sangat menyakitkan kehilangan orang yang paling kita cintai. Karena Jordan juga pernah mengalaminya ketika anak dan istrinya tewas dalam sebuah kecelakaan. Let's go. Slow down. Dalam perjalanan pulang, Jordan mendapati mobil anak buah Steve yang sudah tewas masih terparkir menyala di pinggir jalan. Awalnya, Jordan berniat membuang mayatnya bersama Steve. Namun, semua terlambat karena mereka keburu melihat mobil dari jauh yang pastinya itu adalah antek-anteknya si Baker. If we try and run around him, it'll be a gunfight, which we will lose. Danny and I'll stand here. Tak punya pilihan lain selain melawan,
Jordan pun akan membagi mereka dalam 2 tim untuk melakukan penyergapan. Jordan dan Danny akan pura-pura sebagai korban dan berada di tempat terbuka, sementara sisanya akan bersembunyi di balik kegelapan. Let's go. It's gonna go down fast. This is some fucking bullshit, sir. Beberapa detik menunggu, datanglah anak buah Baker yang meminta Jordan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jordan memberitahu jika mereka tak sengaja mengalami tabrakan yang membuat Steve tewas di tempat. Dan tiba-tiba meski berhasil menghabisi semua anak buah Baker, mereka tetap tidak bisa melanjutkan perjalanan karena Danny juga tertembak di bagian perut. Putar balik. Itulah yang harus mereka lakukan saat ini demi menyelamatkan Danny yang terluka parah. Karena sudah di luar kendali, Jordan meminta Carson mengumpulkan semua bekas senjata untuk sebagai jaga-jaga. Jordan tidak sadar jika tepat setelah mereka meninggalkan lokasi, ada satu anak buah Baker yang masih hidup dan langsung tancap gas untuk melaporkannya kepada sang atasan. Keesokan paginya ketika Baker sedang sarapan cireng isi, ia dikejutkan oleh kedatangan si anak buah yang terluka parah dan memberitahu bahwa Steve dan para kroco tewas dibantai oleh kelompok terlatih. Siapa lagi jika bukan Jordan, kemudian mengarahkan pasukan untuk pergi ke TKP. ¡Tío! Llévame, cabrón. ¡Tío! Setibanya di lokasi, Baker hanya terdiam melihat antek-anteknya sudah tewas berkelimangan darah, termasuk Steve, adik kesayangannya yang juga sama mengenaskannya. Miris, Baker tidak sadar bahwa apa yang ia perbuat terhadap orang-orang tak berdosa di desa ini jauh lebih kejam dari yang Jordan lakukan terhadap si Steve. Quiero que junten a toda la gente, ¿ok? Nos lo llevamos a la casa, tráiganse. Kembali pada Jordan yang baru tiba di desa dan langsung membawa Danny ke rumah di si dokter untuk diobati yang karena luka tembaknya tidak mengenai bagian vital. Danny pun masih sempat diselamatkan. Come on, man. Hey, stay with us, all right? Beberapa menit kemudian, setelah Danny siuman, ia pun dibawa keluar menemui Kapten Jordan yang membawa senjata untuk dibagikan. Sadar jika Baker sudah hampir tiba, Jordan meminta Danny, Carson, Marco, dan Miguel segera berpencar untuk mengalihkan perhatian. Okay, gentlemen, let's get this done. Sementara Danny bertugas mengamankan penduduk desa dan anak-anak agar tetap berada di ruang tertutup. Carson sendiri pergi ke tempat tinggi untuk menjadi sniper, sedangkan Miguel dan Marco mereka membakar tumpukan jerami di beberapa titik strategis supaya asapnya bisa menghalangi pandangan si Baker. Tak lama, datanglah Baker dengan membawa seabrak pasukan dan meminta baik-baik agar warga desa menyerahkan Jordan. Namun, karena tak kunjung mendapatkan respon, Baker yang capek teriak-teriak di balai desa pun mengangkat senjatanya ke langit dan melepaskan tembakan sebagai peringatan. ¡Y entréguenme a los gringos! I'm the one you want! Dan ya, suasana pun seketika pecah setelah Jordan melakukan serangan di mana ia langsung memberitahu bahwa Marco dan yang lain agar bersiap di posisi masing-masing. Karena anak buah Baker mulai berpencar mencari keberadaan mereka. Karena basic mereka adalah perang, tak sulit bagi Jordan menghabisi para kroco sampai-sampai nyaris habis. Namun, karena jumlah amunisi yang kian menipis, Jordan harus berpikir kritis dan bergerak lebih taktis sebelum situasinya semakin mengkikis. Melihat Carson dalam bahaya, Danny yang kondisinya masih belum stabil pun berusaha keras menghadang pasukan musuh yang berniat mendatangi Carson. Tetapi Carson akhirnya tewas setelah diberondong peluru dari lantai bawah. Begitu juga Danny yang kini tertembak di bagian bahu tapi langsung diamankan oleh Isabel. Tersisa Jordan, Marco, dan Miguel. Mereka masuk dari arah samping bermaksud memberikan serangan kejutan. Tetapi
Beres menyatukan Marco dan Kapten Jordan, Baker pun berjalan dengan santainya bermaksud memastikan Jordan sudah benar-benar mati. Tapi tiba-tiba Morar Sia Jahanam. Setelah suasana kembali kondusif, barulah Miguel keluar dari persembunyian dan memanggil-manggil dokter agar segera menyelamatkan Jordan dan Danny yang terluka parah. Sementara untuk Marco dan Carson harus menjadi anggota terakhir yang pupus. 3 hari setelah Jordan dan Daddy menjalani perawatan, mereka pun duduk termenung sambil membayangkan kebersamaan hangat dengan para anggota yang sudah tiada. Karena memang tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa terpukulnya perasaan mereka saat ini. Is an unauthorized special op. Sebelum pulang kembali ke Amerika, Jordan ditemani Isabel mengunjungi makam Albie untuk mengucapkan perpisahan. Disinilah Jordan mengungkapkan semua penyesalannya karena merasa gagal melindungi anak buah yang sudah Jordan anggap sebagai keluarga sendiri. Dan Isabel sangat paham dengan situasinya. Tamat. Gimana Dax? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa persaudaraan, kerjasama, dan pengorbanan merupakan kekuatan terbesar dalam menghadapi situasi seberat apapun. Seorang pemimpin sejati selalu mendahulukan keselamatan anggotanya, dan kekerasan hanya akan membawa penderitaan bagi banyak orang. Pada akhirnya, keberanian bukan hanya soal melawan musuh, tetapi tentang melindungi orang-orang yang kita sayangi. Saya Bang Der, izin pamit. Jangan lupa sabrek toh. Bye bye.